Oke, kalau sudah, nanti kuliahnya seperti saya kuliah aja, Kang Dani menyampaikan, informasi atau materi dari yang sudah dicari, hanya disampaikan. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tidak paham atau ingin diskusi juga dipersilahkan, tapi tidak harus ada ya. Silakan nanti Kang Dani memaparkan, materinya, apa saja yang sudah dipelajari tentang pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima ini tentang sebentar. Oke, komponen dan, pengelolaan ekosistem industri ya. Mangga Kang Dani dipersilahkan. Bisa share screen nggak? Coba dicoba. Oh bisa. Apakah sudah terlihat? Sudah tampil. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai presentasi tersebut, alangkah baiknya kita berdoa, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi komponen dan pengelolaan ekosistem industri. Bentar. Nggak bisa dipindahin. Nah, nah, definisi ekosistem industri yang komponen utamanya ialah perusahaan, pemasok, pelanggan, regulator, dan institusi pendukung. Nah, untuk karakteristiknya itu ada interaksi kompleks, saling ketergantungan, dan inovasi kolaborasi. Nah, tujuannya di sini ialah mencapai efisiensi, daya saing, dan pertumbuhan berkelanjutan. Nah, komponen kunci perusahaan dan pemasok, perusahaan manufaktur, pergerakan utama produksi dan inovasi produk. Yang pertama ada mengembangkan teknologi baru. Yang kedua, dia memproduksi barang jadi. Dan yang ketiga, menjaga kualitas produk. Nah, untuk pemasok itu, dia menyediakan bahan baku dan komponen penting, memastikan kelancaran pasokan, menjaga standar bahan, berinovasi dalam rantai pasok. Nah, ini peran pelanggan dan regulator itu, jadi pelaku pasar atau pelanggan mendorong permintaan dan mempengaruhi desain produk. Lalu pengaruh kebijakan itu, kebijakan pemerintah dapat mempercepat atau menghambat inovasi. Dan regulator mengatur standar keamanan dan lingkungan untuk industri. Nah, institusi pendukung ekosistem itu institusi pendidikan memberikan riset dan tenaga kerja terampil, dan pusat riset dan inovasi mengembangkan teknologi canggih untuk industri tersebut. Nah, untuk organisasi pendukung, ia berperan memfasilitasi kolaborasi dan transfer
teknologi. Nah, untuk pengelolaan ekosistem, pendekatan sistem, identifikasi stakeholder, memetakan semua pelaku dan perannya, penguatan kolaborasi, yang membangun jaringan komunikasi dan kepercayaan. Nah, untuk inovasi terbuka, fasilitasi pertukaran pengetahuan lintas organisasi. Untuk evolusi berkelanjutan itu jadi memantau dan mengadaptasi strategi sesuai dengan dinamika pasarnya. Nah, untuk teknologi dalam pengelolaan ekosistem, yang pertama itu kita membutuhkan data collection, sensor IoT, mengumpulkan data produksi real time. Yang kedua itu analisis, analitis, menganalisis data untuk mengoptimalkan proses dan biaya. Dan yang ketiga itu ada kolaboratif platform. Ia bertugas memfasilitasi komunikasi lintas stakeholder secara digital. Kemudian yang keempat itu continuous improvement. Jadi ini kita beradaptasi dan memperbaikan sistem berbasis wawasan dan data. Nah, untuk tantangan dalam pengelolaan ekosistem industri, yang pertama itu kompleksitas koordinasi, dia memadukan berbagai kepentingan dan kultur organisasi dan keterbatasan infrastruktur dari koneksi teknologi dan logistik yang belum merata. Yang ketiga itu ada risiko keamanan. Nah, itu ancamannya siber dan kebocoran data di bidang industri. Nah, lalu kita ada strategi penguatan ekosistem industri yang pertama itu kolaborasi intensif untuk membangun kepercayaan, sinergi efektif, dan dari inovasi terbuka mendorong berbagai ide dan teknologi baru. Nah, dari segi penguatan kebijakan itu regulasi mendukung dan insentif untuk investasi. Nah, untuk peningkatan kapasitas ya ada pelatihan tenaga kerja yang adiktif dan terampil. Nah, untuk kesimpulan dan langkah berikutnya yaitu kita harus memahami komponen utama. Jadi mengenali peran setiap pelaku dan ekosistem. Dan yang kedua itu mengimplementasikan kolaborasi, bangun jaringan sinergi yang kuat. Dan yang ketiga itu adopsi teknologi digital. Jadi kita harus mengoptimalkan pengelolaan berbasis data real time. Dan yang keempat itu ada dorongan kebijakan pendukung. Jadi kita harus libatkan pembuat kebijakan dalam mengembangkan ekosistem. Dengan langkah ini, ekosistem industri insya Allah akan berkembang berkelanjutan. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait eh, komponen dan pengelolaan ekosistem industri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat, padat, dan semoga jelas ya, teman-teman. Tahu nih, coba kita tanya dulu ya yang lain. Ada yang ingin didiskusikan enggak dari yang sudah disampaikan Kang Dani? Sebelum nanti saya sampaikan sedikit lah tambahan. Siapa yang nggak standby kerja ya? Kang Giri masih kerja?
Oh, enggak, Bu. Oh, Udah di enggak, rumah. udah di rumah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Coba. Kalau tadi definisinya udah belum ya komponen industri? Komponen industri apa saja? Apa yang dimaksud komponen industri? Komponen industri itu dia ada di perusahaan, pemasok, pelanggan, reguler, dan institusi pendukung. Oke, salah satu ini ya pendukung ekosistem industri ya. Mm-mm. Oke, nanti sini saya sampaikan sedikit lah ya, sedikit. Coba saya share ini. Sudah tampil belum? Masih black, Bu. Nah, ini baru muncul. Oke, nah di sini tadi ada konsep ekosistem industri ya. Nanti yang termasuk di dalam ekosistem industri tadi sudah disampaikan sama Kang Dani. Cuma nanti di sini ada tambahannya itu beberapa contoh ya, beberapa contoh yang sudah menerapkan penerapan penerapan ekosistem industri. Kalau di Indonesia ada juga ya, ada juga tapi tidak sekonsisten, belum sefull yang di beberapa contoh ini. Kalau di sini contohnya yang di Silicon Valley ya, Silicon Valley. Nah ini siapa sih yang nggak tahu ya, yang nggak tahu kalau yang nonton drakor nih, ada di salah satu film drakor, dia pasti tujuan akhirnya ingin bekerja di Silicon Valley. Nah, ini contoh yang terkenal dan ekosistem industri yang sukses ya, sukses menerapkan ekosistem industri. Nah, ini dikenalnya sebagai pusat teknologi inovasi ya. Ada konsentrasi perusahaannya ya startup ya, banyaknya komunitas startup ya. Jadi di sini ada menciptakan sinergisitas, tadi betul harus ada sinergisitas antara ekosistem atau komponen industri ya, dari berbagai pemangku kepentingan, bisa juga memfasilitasi kolaborasi, pertukaran pengetahuan dan akses ke sumber daya itu juga kan diperlukan untuk inovasi dan pertumbuhan bisnis ya. Oke, nah faktor pentingnya adanya keterlibatan pemerintah, terus ada fasilitas infrastruktur yang mendukung ya, yang baik, dan juga tenaga kerja. Tenaga kerja tentunya sumber daya manusianya, berarti ya SDM-nya ya berpengetahuan tinggi juga tentang teknologi, tentang lingkungannya. Gitu. Terus ada contohnya lagi di Tiongkok nih, ya. Ya, ini ekosistem industri di sektor manufaktur elektronik di sini ya. Oke, kalau yang Shenzhen ini pelopor dalam penghijauan ya, penghijauan industri konstruksi. Jadi pemerintahnya itu sudah menerapkan standar bangunan yang harus ramah lingkungan dan juga mengeluarkan peraturan-peraturan konservasi dari energi bangunannya ya. Jadi memang semua ini ada ya, besarnya itu tergantung dari regulasi dari pemangku kepentingan ya, terutama kalau di sini yang ditetapkan itu dari pemerintah. Dari peraturan pemerintah itu sangat berpengaruh kepada apa sih tujuannya ya? Tujuan dari ingin seperti apa lingkungan kita ya, lingkungan industri kita, atau seperti apa cara mengelola ekosistem industri yang berkelanjutan seperti itu. Oke, ini ada ya saat ini Shenzhen itu skala dan kepadatan bangunan ramah lingkungannya terbesar di Tiongkok. Nah, jadi tidak perlu skala besar, cuma konsen di satu daerah saja dulu itu bisa ya, bisa dilakukan.
Oke, ini contoh penerapannya ada platform untuk layanan karbon koin ya, pemantauan ekologi perkotaan, penerapan sistem manajemen klasifikasi sumber polusi, standar dan sistem hukum perlindungan lingkungan hidup. Kalau di Indonesia kira-kira apa contohnya? Sekarang udah mulai ke ini belum ramah lingkungan ya, lingkungan yang mulai sadar lah terhadap lingkungan. Ada contohnya nggak? Pernah lihat nggak? Upaya apalah sekecil apapun. Kalau bingung Indonesia, coba kita persempit ke skala universitas, Uninus ya. Apa upayanya Uninus untuk mengurangi minimal ya jumlah sampah ya, jumlah sampah di Uninus. Yang kemarin ikut senam hari Selasa, Program itu Green. Green Campus ya, Green Campus. Nah, itu salah satu upayanya Uninus, walaupun baru dimulai, tapi sudah ada yang sadar akan lingkungan ya. Sebetulnya sadarnya kenapa, Kang Dani? Kenapa tiba-tiba ada eh, campaign Green Campus? Pasti ada latar belakangnya ya, ada latar belakangnya. Misalkan eh, apa namanya volume sampah yang dihasilkan Uninus sudah terlalu besar. Jadi diharapkan ada kemandirian untuk mengelola ya atau mengolah sampah atau mengurangi bahkan mengurangi produksi sampah itu sendiri gitu. Intinya pasti ada latar belakang dan tujuannya, tapi saya kurang tahu ya. Semoga ya memang sudah sadar aja, sadar terhadap lingkungan aja, bukan karena ada tuntutan dari A, B, C ya, semoga. Nah, ya. Semoga, tapi ya walaupun ada tuntutan, berawal dari situ kita mulai pelan-pelan ya, mulai bersama-sama sadar lingkungan seperti itu. Nah, ini contoh lainnya ada yang di Berlin, Jerman, penerapannya itu ini ya, dia ini. Kalau di sini adalah ini ya, pemerintah setempat memberikan adanya dukungan ya, ada dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif malah ya, insentif fiskalnya atau fasilitas ruang kerja bersama ya, dan juga program pelatihan kewirausahaan. Nah, ternyata program-program ini itu bisa menunjang eh, nanti goal untuk sustainable ya, sustainable lingkungan. Oke. Oke, banyak ya contoh-contohnya ini baru 3 nih. Kalau kita mau korek-korek yang Indonesia juga banyak. Di tiap kampus pun sudah banyak yang menerapkan ya. Misalkan kalau di IPB itu Green Campusnya penggunaan mobil listrik di area kampus ya, tidak boleh menggunakan kendaraan di area kampus misalkan. Atau kalau ingin berkendara ya disediakannya mobil listrik dari kampus itu atau boleh menggunakan sepeda atau jalan kaki, seperti itulah upayanya. Pasti hal-hal kecil pun sebenarnya kita tidak ngeh ya, belum ngeh kalau itu tuh merupakan salah satu upaya. Itu saja mungkin yang ingin saya tambahkan ya. Nanti contohnya semoga teman-teman tidak puas ya dengan hanya 3 contoh. Cari lagi yang di Indonesia seperti apa upayanya. Oke, share screen lagi. Sip. Untuk materinya baru saya upload ya, pasti nanti akan saya upload setelah teman-teman presentasi. Jadi bisa saling sharing lah apa yang kurang, apa yang lebih gitu ya. Jadi bisa sebagai tambahan. Ya, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kalau tidak ada, next minggu depan siapa ya? Lupa. Minggu depan Daniel. Kita coba lihat. Minggu depan itu adalah, oh iya betul Daniel ya. Nanti disiapkan untuk tugasnya baru ada berapa orang nih yang mengumpulkan? Eh, baru ada tiga, tiga orang yang mengumpulkan ya. Ada Kang Randi, Kang Daniel, dan Kang Dani. Yang belum berarti siapa nih? Kang Giri sama satu lagi Randi ya.
Randi sudah, Muhammad Daniel, Dani, ya satu lagi Kang Giri aja. Gimana nih? Oke, ditunggu sampai malam ini ya. Ya, Bu. Sip. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk penampilan pertama kita kasih applause dulu, Kang Dani ya. Next, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan dan juga sebagai bahan evaluasi nantinya yang akan disampaikan sesuai dengan materi yang diperoleh ya, yang diperoleh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop recording.